But when you want to use verb one, ya all verb one. Is it clear to you, Bapak Ibu? From this? Ya. Yes. Pak Eko, I think you can split ya, KI1, KI2, ya, dipisah saja supaya enak gitu. Nah, Bapak Ibu, tentu kami punya tujuan, as we have said ya, that usually even you are teaching English, your RTP is written in English, but during your attending PPK here, ya, in Mandala, you are demanded to write your RTP in English ya, biar merasakan. Bapak Ibu menerjemahkan ini kan? Halo? Ya. Iya, Ya. Bagaimana rasanya menerjemahkan? Nikmat kan? luar biasa. Puji syukur, puji Tuhan, alhamdulillah bahwa menerjemahkan itu nikmat ya. Jadi harus jadi menerjemahkan. Bapak Ibu dosennya juga waktu pertama kali merencanakan apakah RPP-nya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, itu juga debat kok Bapak Ibu. Ya. Jadi ini bukan hanya Pak Lulu sama Bapak Ibu. Jadi landasannya begini Bapak Ibu. Hopefully you still remember the 4 pillars of teachers competency. Ada pilar apa kompetensi guru itu? Profesional, that is your mastery in your major, your English. Pedagogical, yeah, that is about your knowledge in managing the student, understanding the student characteristic, and then pedagogical matters, yeah. And the next, social and personal, ini ya. Ini sosial personal ini, all of these pillars should be developed holistically. That is not what I'm saying, but undang-undang Bapak Ibu. Ya, sama kalau kita bertanya apa itu kompetensi? Kompetensi itu kan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Itu melihatnya sebagai sesuatu yang holistik. Jadi mengembangkannya holistik, tidak bisa hanya mengembangkan pengetahuan, meninggalkan sikap dan keterampilan. Oleh karena itulah RPP-nya sekarang KD berturutan, kognitif dan psikomotor. KI satunya itu untuk kepribadian, efektif. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi seperti itu. Nah, the same Bapak Ibu, kompetensi keguruan itu juga sama. Bapak Ibu nanti menjadi pakar sekaligus ya, sekalipun you are good at your English, you are good at your pedagogical skill ya, tetapi kalau socially and personality there are flaws ya, ada cacatnya di sana, so it will be problem. Makanya saya kalau pergi dulu waktu tugas-tugas asesor, saya bertanya sambil gojekan ya kepada Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru pernah nggak urusan dengan polisi? Pernah nggak punya seteru dengan sesama guru? Menyapa dengan baik atau enggak kepala sekolahnya, etc. Biarlah urusan dengan polisi untuk urusan SIM ya, Pak Eko ya, bukan urusan yang lain begitu. Ya Ibu ya, itu yang penting. Oke, this is very important one Bapak Ibu ya. The same, back to the RPP ya, ini kalau dilihat di sini, so please be consistent Bapak Ibu ya, in this use of verbs ya, and that is why ya Bu Isa, waktu itu kita putuskan because we know that you are here and we love you, and that's why we hope you to develop not only your pedagogical but also your professional competence. That is why we decide, okay, RPP-nya bahasa Inggris saja, biar dirasakan oleh Bapak Ibu guru ya, bagaimana menikmatnya menerjemahkan itu ya. Nah ini. Dan akhirnya saya tahu, ya, akhirnya saya tahu loh, ini loh tidak konsisten. Padahal dalam bahasa itu konsistensi diperlukan. Loh, ini ada possessing, listening, di sini understand, di sini living and practicing. Oke, jelas ya Bu ya. Alright, sekaligus saya ingin menjawab
Pak Chris. Pak Chris, KI1 and KI2 ini given, ya, given, so available in document ya. Kalau Bapak Ibu sudah menerima tautan dari Purno, dari Google Drive saya itu sudah materinya lengkap sampai kebijakan sebelum pandemi dan kebijakan era pandemi, di mana pemerintah telah mengeluarkan KIKD khusus pandemi yang sudah disederhanakan. Ya, itu silakan dilihat kembali. Semoga tautannya belum hilang, gitu ya, atau tidak hilang. Oke ya. So Pak Chris, KI1, KI2 government domain. Ya, ini domainnya pemerintah karena kita sudah diberi ini. Ya. Kemudian KD still the government domain. Ya. But indicators and objective that is they are teachers domain, Bapak Ibu. Inilah pekerjaan Bapak Ibu mulai dari indikator dan tujuan. Untuk bisa mengerjakan indikator dan tujuan, Bapak Ibu harus memahami taksonomi Blooms ya. Bapak Ibu, karena rumitnya RPP memerlukan pengetahuan A sampai Z, makanya saya kalau mendampingi guru-guru pada sekolah-sekolah dampingan itu selalu memberi judul pelatihan atau workshop RPP itu saya beri titel comprehensive training, pelatihan yang komprehensif. Kenapa? Karena untuk bisa melahirkan satu RPP yang bagus itu pengetahuan tentang tes, pengetahuan tentang assessment, tentang metode, all are needed. Disinilah desain Bapak Ibu ya, saatnya Bapak Ibu itu menjadi chef pada saat menyusun RPP. And inside Bapak Ibu is challenge ya, Bapak Ibu are challenge to be the best chef, to result to cooking that is enjoyable by the student. Itu rumusnya Bapak Ibu. Ya, nah, tapi sementara karena masih dalam tahapan belajar, kadang-kadang ada yang kasinan, ada yang kekosongan, begitu ya bisa ya. Memang harus latihan ya. Ada yang mau memasak kompornya habis gasnya, menjadi tidak masak. Ada yang mau memasak perutnya sakit, banyak hal sekali. Ya Bapak Ibu ya, but that's all the process Bapak Ibu ya. Oke. Pak Chris ya, there is my answer. Next, Bapak Ibu coba dilihat Bapak Ibu. If you follow the material that I have shared Bapak Ibu, di sana sudah ada petunjuk-petunjuk bagaimana menyusun RPP yang baik ya. Silakan dibuka saja kalau ada waktu ya dan saya sempatkan. Every KD should be followed by at least 2 indicators Bapak Ibu. Ya, minimal 1, jangan analisa, di sini analisa, minimal 2. Apa yang harus dikerjakan, karena taksonomi itu hierarkis, supaya siswa bisa menganalisis, lah itu. Ya, yang kedua Bapak Ibu, indikator ini bisa setingkat minimal, bisa juga tingkatannya lebih tinggi. Ya, jadi bisa setingkat, bisa lebih tinggi begitu. Apa artinya? Artinya apa? Jadi kalau di sini itu analisa, tujuannya harus sampai analisa. Kalau di sini analisa, tetapi di sini belum analisa, berarti belum sampai pada tujuan standarnya ini. Tapi kalau di sini analisa, kemudian ada 1, 2, 3, di sini melebihi analisa, tidak apa-apa. Asal 1 tingkat saja, jangan terlalu banyak tingkatannya, terlalu sulit. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu masih ingat pertanyaan saya, Pak Eko? Kapan Bapak Ibu bisa mulai mengajar anak-anak belajar naik sepeda? Masih ingat nggak pertanyaan saya berikan? Bisa jalan, Pak. Iya, bisa berjalan ya. Sama halnya, ini analogi, metafora. Bapak Ibu mengajar matematika perkalian setelah anak-anak paham penjumlahan. Bapak Ibu mengajar
passive sentence, ya, passive clause, ya, active sentence, passive sentence, when the student already master English tenses, betul nggak? Kalau tidak, jadi bingung. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi kalau mengikuti ini harusnya ini kalau di sini analisis, apa aktivitas lain sebelum analisis to be the bridging activity yang bisa mengantarkan anak nanti di sini menjadi analisis. Kalau ada kesempatan, ada waktu di sini lebih dari analisis, one step ahead boleh. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini juga not consistent. This is gerund, this is verb one. Harusnya ini juga, ini harusnya juga gerund. Ya, seperti itu. Jadi ini hierarkis ya, Bapak Ibu, ini harus urut. Nah, di sini nah ini yang harus diperhatikan Bapak Ibu ya. If this is KD, mestinya di sini KD-nya 4.4. Ini 4.1, 4.442, 4.43. Ini saya pikir itu something wrong ini. Mestinya tidak di sini nih. Ya, Pak Eko? Yes, sir. Ini kayaknya harus dihilangkan ini ya. Karena ini kan tempatnya KD. Ini kan tempatnya KD ini. Ini harusnya tidak, seharusnya tidak ada ini. Ya, jadi hanya 4.4, kemudian yang di kanan itulah yang apa namanya? Ini adalah 4.41, 4.42, and then 4. What is it? Ya, 4.43 gitu ya. Nah, ini compiling ya, compiling itu kan mengumpulkan. Apakah betul Pak Eko mengumpulkan? Menyusun, sir. Nah, Menyusun. ya, salah terjemahan, nanti salah aktivitas begitu. Kalau menyusun berarti kan mengkreasi Pak Eko. Betul ya? Betul ya Pak Eko ya? Ya. Terus ya. Nah, apa aktivitas-aktivitas indikator yang lainnya sebelum menyusun ini boleh ditambahkan. Kalau kemudian yang minimal 2, makanya perlunya minimal 2 indikator. Kalau misalnya sebelum menyusun ya mampu mengidentifikasi, kemudian menyusun, ditambah lagi selangkah lebih tahap mempresentasikan, boleh itu. Ya, boleh. Tapi kalau kemudian di sini menyusun, di sini hanya mengidentifikasi, berarti belum sampai menyusun, itu tidak boleh. Is it clear Bapak Ibu? Yes, sir. Ya, jelas ya semuanya ya. Jadi, sorry Pak Lulu. compiling. Okay, compiling menyusun it mean how about to structure. Is that true? Kata aslinya apa Pak Eko? Kata aslinya apa? Ya Pak Eko, the original verb menyusun ya? Iya, compile, menyusun. Menyusun ya, ya as long as hopefully that you translate correctly ya. Compile itu juga karena yang menghimpun begitu. Ya, coba dicek lagi nanti. Oke Pak Eko, ada ya. So once again, this is Jaren already ya. But once again, this is a 4.4, 4.4.1, 2, 3 here. So I don't think that 4.1, 4.441, 4.42 here are here ya. So it's not the right place. Next, Bu Isabella. Halo Bu Isabella. Ya Pak. Yes. Isabella. So when we are talking about pre-cognitive, so we are talking about cognitive ya, kemudian ya bisa ya. But when we are talking about psychomotor, we use psychomotor or we use cognitive. Dulu Ibu Isa. Psychomotor ya Pak ya. Psychomotor. Saya masih banyak melihat ini C ini kan kognitif. Iya. Ya, harusnya dilihatnya bukan C tapi P. Iya. Nah, jadi nanti dilihat taksonominya Bapak Ibu ya. P, psikomotor. Ya, karena
beda itu psikomotor itu. Waktunya mepet sekali ya, saya ingin menunjukkan banyak hal seperti itu. Tapi Bapak Ibu di folder itu sudah cukup banyak yang saya sampaikan ya. Oke, next. Learning objective Bapak Ibu ya. I'm very happy with this ya, because you show condition, audience, behavior, degree, exactly. Tetapi tidak perlu ditunjukkan Bapak Ibu. Ini ditunjukkan di contoh-contoh yang ada itu kan untuk menunjukkan supaya jelas, oh yang dimaksud dengan condition itu frase ini, audience itu ini, ya, kemudian behavior itu kata kerja ini loh, etc. Degree ini derajatnya itu seberapa persen betulnya, seperti itu, ya. Jadi ini boleh yang biru-biru dan ditulis ini condition, audience, degree, behavior, as well as Bapak Ibu understand. Next, this is for grammatical mistake Bapak Ibu. After to identify or identifying Bapak Ibu. Identify. To identify. Ini yang harus diperbaiki ya Pak Ibu. Next Bapak Ibu. Bapak Ibu, Pak Eko, Pak Chris ya. Jadi hierarkinya begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, ini saya tuliskan ya. Kan kalau Bapak Ibu menyusun RPP ini kan pertama-tama itu memang ada jalannya ya. Dengan kalender akademik, Bapak Ibu melihat jumlah minggu. Kemudian jumlah minggu itu dikurangi minggu-minggu liburan menjadi jumlah minggu efektif dalam setahun. Kemudian minggu efektif dalam setiap semester. Dan kemudian jumlah KD dalam setiap semester. Betul ya? Bisa ya? Ya. Setelah itu jumlah KD dibagi dengan jumlah minggu yang ada. Disitulah menemukan berapa pertemuan untuk KD. Jatah KD itu diberi berapa kali pertemuan, berapa minggu, tergantung dari kedalaman dan keluasan KD. Am I right, Bu Isa? Iya. Betul ya? Jadi seperti itu. Nah, Supaya ya bisa? iya Pak, disamakan jumlahnya supaya nanti nggak ada yang tertinggal dan tidak ada yang lebih. Tuh. Nah, kita lanjutkan. Ya, kemudian Bapak Ibu setelah dari situ Bapak Ibu urutannya begini. Pertama-tama kita kan harus memahami SKL, standar kompetensi lulusan. Anak-anak kita itu kalau lulus SD mau seperti apa? Lulus SMP jadi orang kayak apa? Lulus SMA jadi pribadi kayak apa? Itu standar kompetensi lulusan. Untuk mencapai standar kompetensi lulusan itu, maka ada paket-paket. Itu jadinya standar isi. Betul kan? Dari SKL kan standar isi. Nah, standar isi itu diwujudkan dalam bentuk materi pembelajaran mulai dari kompetensi inti, kompetensi dasar. Jadi kalau Bapak Ibu itu menyusun RPP, tulis dulu KI-nya, tulis dulu KD-nya, baru indikatornya. Indikator sudah tugas guru. KI-KD tugas pemerintah. Setelah dari indikator ini, larilah ke tujuan. Hampir sama sebetulnya. Tujuan dan indikator ini cuma beda cara mengatakannya. Lah ini. Ya, bisa tujuan itu begini. Tujuan ini pengantarnya seperti ini. Di sini diberi nomor. Mana nomor tujuan untuk KD 3? Ini mana tujuan untuk nomor 4.4, 1, 2, dan 3 itu ini bisa diberi nomor Bapak Ibu. Ya, RPP yang lain ada yang menjadikan ini satu, asal Bapak Ibu tidak bingung, nggak apa-apa. Ya, jadi bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini lah. Ini kalau di sini jumlahnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini jumlahnya 5. Jumlahnya 6, berarti ada satu yang tidak muncul di sini. Terselip, hilang, terkorupsi. Ya Pak Eko? Sama pemahaman saya antara krip dengan mix sama Pak. Itu kan membuat itu maksudnya ya.
sekarang. Ini kan Pak Eko? Ya, antara Ya. mix sama mix sama. Oke, cuman yang membedakan di sini adalah yang satu itu adalah teks, yang satu adalah dialog. Nah, apakah di sini disatukan? Di sini, kan nggak ada kan? Nah, ini ya, jadi harus konsisten Bapak Ibu. Sebab kalau tidak, ini namanya ditilep. Ya, di sini janjinya kita mengajarkan dan anak-anak bisa melakukan. Ini ternyata di sini tidak. Nah, ini Bapak Ibu yang tolong diperhatikan supaya nanti buktinya bagus gitu. Karena ini Pak Eko, grade-nya kan short deskriptif, tapi dialognya kan tidak. Ya, speaking. Ya, nah ini. Yang kedua Bapak Ibu, kalau bisa supaya gampang, ini one statement, one verb. Nah, ini kan dua, compare and differentiate. Kalau dulu tuh keras sekali, justru dilarang. One objective, one verb. Satu tujuan, satu aktivitas. Ini dua aktivitas loh, compare and differentiate. Ya, sebetulnya kalau compare itu membandingkan, kalau kontras itu memperlawankan. Ya, jadi kalau compare persamaan, kalau kontras perbedaan. Ini kan comparison dan kontras sebetulnya. Oke, so Pak Chris, Pak, tujuan is teacher's domain. Ya, jadi ini. Oke ya. After tujuan Bapak Ibu, kita sekarang ke materi. Materi ini diambil dari mana? Materi itu diambil dari standar isi. Yang mana? Lihat KD ini. Coba ini ya, saya tunjukkan lah ini. Semua kan sama kan? Ya bisa ya. Social function, fungsi bahasa. Text structure, generic structure, urut-urutannya seperti apa? Ini kan prosedural. Kalau susulan ini kan facts, ya nanti definition dan seterusnya itu kan ada facts, ada apa Bu Ica? Ada facts, ada procedural, ada metakognitif ya, kan ada 4 itu kan, itu namanya knowledge dimension. Nah ini udah oke, ya elemen ini selalu sama ini, ya dan ini selalu oral written, berarti mengajari speaking dan menulis. Apa yang diajarkan? Inilah topiknya yang hitam ini, Bapak Ibu. Tuh, asking and giving information for short and simple information regarding people, object, places diterjemahkan oleh Pak Eko sebagai deskripsi orang, tempat, dan objek. Nah ini pemahamannya di sini. Ya, Bapak Ibu, ini termasuk di sini kan kalau dulu 1 RPP 1 KD, sekarang 1 RPP 1 KD berpasangan. 3.4 ini kognitif, ini teorinya. 4 this is psychomotor, ini prakteknya. Sama ya, text structure sama ya. Jadi kalau misalnya 3.4 ini beda dengan ini ya berarti keliru. Ya, misalnya 3.4 di sini 5.4, enggak ada 5.4. Atau 3.4 di sini 4.8, enggak, harusnya 3.4, kognitif 3.4, psychomotor 4.4 sama. Nah, berarti kan short, simple, object, people, places the same. Jadi ini sudah betul suami istri ini ya, KD-nya ini ya. Gitu. Oke, next. Nah, dari sana objektif from indicator, indicators go on with objective. Jadi ini digenerasi dari indikator. Indikator digenerasi dari basic competence. Basic competence dari KI. KI dari standar kompetensi lulusan. Sama Bapak Ibu, kalau dulu ada hierarki tujuan nasional, tujuan kurikuler, tujuan umum, ya, kemudian tujuan khusus begitu. Tapi dulu itu namanya tujuan instruksional. Sekarang tujuan pembelajaran. Kenapa? Kalau instruksional itu teacher centered karena instruksi. Kalau pembelajaran learner centered karena belajar tadi itu. Bapak Ibu ya. Nah,
Sekarang learning material. Learning material ini Bapak Ibu ditulis apanya? Topik-topiknya, sub pokok bahasa. Ya, jadi kalau misalnya tentang deskripsi, maka pokok bahasanya bisa saja the definition of descriptive text, ya. Kemudian the language, the generic structure, text structure, language component, ya, not linguistic component. Language components, kemudian apa lagi selain language component? Nah ini types of description, object, people, place, itu di sini. Nah yang saya maksudkan itu mana materinya? Materi-materi yang diajarkan itu harus dilampirkan Bapak Ibu. Ini kan hanya menyebutkan sub saja. Nah, materi-materi jangan ditaruh di sini. Kalau materi-materi ditaruh di sini, berhalaman-halaman nanti di sini ketemunya asesmen itu baru halaman keempat, kelima, terbelah gitu. Jadi ini termasuk the teaching learning material should be put in attachment, lampiran, ya. Itu. Nah, next, learning method. Kalau Bapak Ibu perhatikan, approach scientific, ya. Ini saya sudah sampaikan Bapak Ibu, nanti saya tayangkan sebentar dan saya share ke Bapak Ibu, ya. Kalau approach itu kan lebih pada filosofinya begitu, ya. Kalau seperangkat aktivitasnya kan model. Untuk yang lebih bersifat teknis itu adalah tekniknya begitu Bapak Ibu. Nah sekarang kita ambil saja contoh satu, discovery learning. Discovery learning is model, ya. Kalau Bapak Ibu klik katakanlah melihat di internet, ya, discovery learning begitu, ya, kemudian diklik sintak discovery learning, itu akan muncul loh Ibu, ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau ya pakai sumber-sumber resmi begitu tentang discovery begitu, ya. Coba saya tunjukkan, ya, sintak discovery di buku kita ada kok, ya, sebetulnya learning begitu, ya. Jadi ya ini tapi contoh saja, ya, contoh konsep dan sintak discovery learning gitu, ya. Nah sintak itu bukan sinteks Bapak Ibu, ya, tapi sintak itu tahapannya, ya, tahapan untuk discovery learning begitu. Jadi kalau kita lihat maka sintak discovery learning itu ada stimulation, ini pertanyaannya Pak Eko, ya Pak Eko, ya, ya. Memberikan rangsangan. Ya, nah, memberikan rangsangan ini kapan? Berarti di depan. Berarti opening. Kalau Bapak Ibu di opening itu kan tidak ujuk-ujuk, anak-anak, ayo buka bukunya. Hari ini kita belajar tentang tenses. Nah, itu kan old fashion. Ya, tetapi bisa saja stimulasinya itu Bapak Ibu menanyakan video tentang dialog, karena yang mau diajarkan itu adalah simple present tense, maka dialognya tentang kehidupan sehari-hari. Terus anak diajak, ayo videonya tentang apa itu? Digali terus sampai akhirnya mengerucut, nah inilah simple present tense. Kurang lebih seperti itu. Nah, ketika sampai pada ini, problem statement, Pak Eko, ya, setelah stimulation problem statement, maka di sana Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang bahasan tadi. Kalau misalnya tentang descriptive text, ya, maka pertanyaan-pertanyaannya adalah apa saja komponen generic atau komponen descriptive text itu menyoal tentang generic structure atau text structure. Kemudian bagaimana dengan kata sifat, kata benda yang dipakai untuk mendeskripsikan, itu terkait dengan language components begitu. Nah, kemudian pengumpulan data bagaimana? Pengumpulan data ini merupakan kegiatan bagi siswa untuk mengumpulkan informasi terkait dengan descriptive text. Ya, jadi seperti itu Pak Eko. Jadi kalau misalnya supaya siswa-siswi itu paham tentang komponennya descriptive text, Bapak Ibu beri pertanyaan tentang itu. Mereka mengumpulkan informasinya. Kalau sudah mengumpulkan informasi,
nanti diolah informasinya, kita processing ya, untuk dibawa menjadi kesimpulan. Tapi sebelum disimpulkan, data-data itu harus diverifikasi, benar enggak? Diperiksa bersama. Betulkah? For example, Bapak Ibu is analyzing a descriptive text, dikembalikan. Betul enggak? Generic structure-nya. Enggak. Kosakatanya, something like that. Kalau itu semua betul, baru disimpulkan. Jangan sampai menyimpulkan dengan data yang keliru. Nanti kesimpulannya keliru. Nah, dari sini saja menyimpulkan. Ini yang saya maksudkan Bapak Ibu dengan apa? Pembelajaran induktif. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengajak anak-anak peserta didik kita menjadi saintis, ilmuwan, ajak mereka bereksperimen, nanti menemukan dalil. Tapi kalau Bapak Ibu mengajarkan just dalil dulu, patternnya dulu, itu berarti deduktif. Bapak Ibu sudah menunjukkan hukum-hukumnya di depan dan mereka hanya tinggal belajar. Tapi kalau Bapak Ibu, ayo contoh-contoh dulu yuk, ayo kemudian contohnya dianalisis yuk. And finally Bapak Ibu guide the student to formalize ya, untuk memformulasikan, merumuskan menjadi sentence pattern. Itulah belajar menjadi ilmuwan. Nah, itu inductive learning. Paham Bapak Ibu? Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Jadi itulah critical thinking-nya di sana, berpikir kritisnya itu. Ya, mereka kita bimbing dengan pemikiran kritis, akhirnya menemukan dalil. Nah, itulah gambarannya seperti itu ya. Saya lanjutkan dulu Bapak Ibu ya. Ini sambil mengelola waktu yang ada. Menarik enggak Bapak Ibu diskusi ini? Menarik, Pak. Menarik. Nah, itu. It's good question. And it's very useful for us. Baik. Kita saya salahnya, Pak. Ya. Jadi begini Bapak Ibu, yang penting tahu bahwa bagaimana nanti improve begitu Bapak Ibu ya. Tentu kalau dibandingkan dari awal masuk PPG, ini kan sudah berkembang RPP Bapak Ibu. Tapi nanti ada tahapan berikutnya, examination harus lebih bagus begitu ya. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu menurut discovery learning, Pak Eko, Bapak Ibu sama ya ini ya, saya hanya menggunakan RPP Pak Eko sebagai model untuk analisis ya, harus muncul. Apa itu di mana? Di dalam sini. Muncul enggak simulasi? Tidak ada. Muncul enggak data collection? Tidak ada. Inilah yang saya maksudkan sebagai ini hanya labeling saja. Nyebut discovery learning, tapi sintaksnya tidak ada. Berarti tidak menggunakan discovery learning. Paham ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu paham? Iya, Bapak. Ya. Nah, jadi kalau saya stop sharing sebentar saja, mari saya tunjukkan berikutnya, Bapak Ibu. Ini ya, saya coba screen sharing yang lain yang sudah saya contoh saja ini ya. Saya coba membuka web karena kan kebetulan ya sekarang ini enaknya kan semua sudah terkoneksi dengan internet gitu ya Pak Ibu ya. Sampai-sampai kita ini nggak perlu TV kan ya, karena begitu bisa streaming mau nonton TV luar negeri sekarang gampang, banyak sekali akses bahasa Inggris Bapak Ibu ya. Nah coba kita lihat ya, mana ini kan ya, yang mana ya? Sebentar, ini saya buka ini lagi ya. Coba benar ya. Nah, Bapak Ibu apakah melihat ini share screen ini? Ya. Belum. Ya. Belum. Ya, Pak. Apa? Udah. Ya. Apa yang saya tayangkan?
Sintak. Discovery learning. Jadi Jadi Bapak ada Ibu kalau kalau Bapak Ibu mengklaim saya menggunakan discovery learning, satu harus ada simulasi muncul di WISE teaching. Ya, simulasi itu kan rangsangan Bapak Ibu. Bagaimana kita mengarahkan, mengorientasi siswa untuk tertarik, untuk berminat, menjelaskan tujuannya, kemudian memutarkan videonya misalnya, ya mereka dirangsang. Kalau kata-kata kita ceramah kan nggak menarik, tapi kalau diputarkan video ya tentang apa ini ya, mereka pasti akan senang ya. Kemudian problem statement. Nah, dari situ tentunya bersama loh dengan 5M dulu. 5M kan mengobservasi. Betul ya Bapak Ibu ya? Sebelumnya kan EEK ya. Betul. Ya, tapi saya nggak suka akronimnya ya, EEK itu ya. Itu kan dulu kan apa itu? Eksplorasi, berkelana kan? Eksplorasi kan berkelana mencari. Setelah itu pendalaman, elaborasi. Nah, kok bisa? Kan kita belajar bahasa Inggris, kita kan tahu artinya explore, elaborate. Berarti elaborate kan mendetailkan. Kemudian kalau semua sudah paham, dikomunikasikan. Nah, berarti kan presentasi, konfirmasi kan dikomunikasikan. Nah, sama, cuma ini lebih detail. Pertama ada rangsangannya. Tadi sana adalah eksplorasi. Kemudian setelah itu diarahkan. Bapak Ibu guru memberikan pertanyaan. Ya toh, apa yang kamu tonton misalnya? Oke. Kemudian kita collection, ayo cari informasi yang detail. Ya, ada kata benda apa saja di dalam tadi yang dipakai, kata sifat apa saja. Apa yang dideskripsikan, kita collection. Setelah data terkumpul, diolah kan, dikategorisasi, diinput, kemudian diverifikasi, betul nggak kata-kata yang dipakai itu ini, betul nggak kata sifat yang dipakai ini, betul nggak genre selanjutnya itu ini. Setelah jawabannya yes, ayo disimpulkan. Oh ternyata deskriptif teks itu adalah teks yang memberikan paparan, baik paparan fisikal, cantik, manis, ya, hitam, gelap, maupun non fisikal. Saya kalau ada Pak Kris di sebelah saya itu kok aman ya, nah misalnya karena Pak Kris itu gede jadi menjadi pengaman, nah itu kan non fisikal begitu Bapak Ibu ya, itu disimpulkan begitu. Ini yang harus muncul di WISE teaching. Bapak Ibu, you decide to use discovery learning, but the syntax, the stages tidak muncul. Ini istilah saya Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya melakukan labeling saja. Labelnya saja discovery learning, isinya kosong. Itu maksudnya Bapak Ibu. Is it clear, Bapak Ibu? Yes. Nah, nanti Bapak Ibu cek ya. Bapak Ibu cek karena yang saya baca adalah saya menilai pada saat Bapak Ibu mengajar, ya toh, yang peer teaching. Tetapi untuk RPP kan ada di sesi sebelumnya yang review bersama Ibu Retno dengan Ibu Isa ya, jadi itu. Jadi sudah banyak masukan juga dari Ibu Retno dan Ibu Isa. Jadi itu yang harus menjadi pembelajaran bersama begitu. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Saya mohon izin melanjutkan sharing lagi. Nanti yang terakhir, yang pertanyaan tentang metode teknik tadi ya, sebentar. Ini saya sharing lagi, melanjutkan Pak Ekos RPP. Jadi saya melihatnya begitu Bapak Ibu ya. Untuk RPP yang lain ya, mohon maaf karena waktu. Jadi itu satu saja sebagai sampel bagaimana saya menganalisis begitu ya. Oke. Nah, main activities Bapak Ibu ya. Jadi tetap next Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, hopefully you remember
di awal-awal kita ditunjukkan contoh, kolom sebelah kiri itu adalah teacher centered, kolom yang tengah adalah student centered, betul, dan dicawan. Tapi kolom yang paling kanan adalah collaborative. Kenapa? Teachers and students are both should be very active. Bukan hanya gurunya yang aktif maupun siswanya. Bapak Ibu, sebentar. Oh sudah. Ya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Ini harus dilihat. Ini teacher and student, oke, grade is 1 ya. Terus WhatsApp group, kok ada greeting lagi? Oh ternyata pindah dari Zoom Cloud kemudian ke sini, berarti pembelajaran daring ini. Oh iya, sudah pulang? Oke. Ya. Oke. Kemudian closing Bapak Ibu ya, kita lihat closing. Nah, Bapak Ibu, once again ya, sorry to say, closing is not a matter of saying goodbye. Tolong itu diperhatikan. Kok bisa begitu? Iya, because in closing there are at least 4 activities. Number 1, reflection. Hello student, so what do you think of our today's activities? Do you feel happy? Do you enjoy the activities? Or something like that. If the answer is yes, thank you student. So no worry. If you like video, I will play another video in our next meeting. Yeah, but please be active to answer my question. Yes ma'am, yes sir. Okay, itu refleksi seperti itu. Second, Bapak Ibu, guide the student to summarize the main points. Why? Because this is the conclusion to confirm. Betul nggak? Para peserta didik mengerti betul yang saya ajarkan hari ini. Ya, apa buktinya? Bisa nggak menyimpulkan? Nah, tetap di bawah bimbingan kita sebagai guru, Bapak Ibu. Dan conclusion drawing itu memberi peluang kepada kita membantu kalau dalam while teaching tadi belum ada yang belum dipahami. Inilah the last chance, the last opportunity for us to help the student. Ini kesempatan yang terakhir untuk kelas ini, membantu siswa memahami lebih. Itu di sini. The next follow-up activities ada 2 ya. Maybe you get the assignment Bapak Ibu, the homework, but maybe you also ask the student to read the material for the next lesson. Nah itu. But ini kemudian Pak Latif, Pak Eko, Pak Kris ya, Bu Kristi, semuanya. Oke. Bu Astuti, kalau kita tidak memanage ya, we do not manage our time very properly, and then suddenly, oh my goodness, the time is up. Tiba-tiba bel berbunyi, tidak sempat closing. Akhirnya yang terjadi adalah just saying goodbye. Yes or no, Bapak Ibu? Yes. Iya, ya, karena sudah keburu-buru, nggak sempat begitu. Jadi ini Bapak Ibu. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan harga mati ya, tapi ini perkiraan yang saya buat saja ya Bapak Ibu. In preliminary activities opening itu habiskan kurang lebih sekitar 10% of the given time. Bukan 10 minutes Bapak Ibu, 10%. If you have 2 times 40, 2 times 45, or 2 times 35, ya berarti 10% dari waktu itu. Ya. Kemudian main activities, ya, this is like introduction, this is like body paragraph should be the longest ya. Main activity should be the longest, itu around 75% lah. Ya, of the given time, of the time allocation. Ya, bukan 75 minutes. And the last, Bapak Ibu, ini adalah around berapa? Kalau yang atas itu sudah 10, 15, 75, ini kira-kira berapa persen? Closing? 15%. Ya kira-kira itulah gambarnya Bapak Ibu ya. Monggo nanti itu bisa menjadi patokan, tapi itu bukan patokan kaku, Ibu ya, just
perakiraan saja itu ya, seperti itu. Nah, second meeting ya dudusin Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menulis di sini adalah first meeting, maka kalau ini adalah untuk all the meeting, Bapak Ibu harus cermat mana KD yang habis untuk pertemuan pertama, mana KD untuk pertemuan kedua, mana pertemuan ketiga. Ini pemenggalannya harus jelas, Bapak Ibu, ya, sehingga Bapak Ibu jelas mengukurnya. Nah, kalau misalnya seperti peer teaching, ini tuntutannya ada oral, ada written, kan nggak mungkin setengah jam. Ya, kemarin Bapak Ibu ya sudah, saya menjelaskan saja, nanti pertemuan kedua baru praktisnya boleh saja seperti itu. Satu dijelaskan di depan. Next Bapak Ibu, yang lain, kalau ada pertanyaan, you can interrupt nih Bapak Ibu ya. Yang lain apa ini? Nah ini juga yang sering saya sampaikan Bapak Ibu ya. Apa itu ini? Media, oke, alright. Resources ini Bapak Ibu. Oxford English Dictionary, Bapak Ibu, is it stated, is it recommended ya? Apa sarannya? Sumber belajar harus lebih dari satu, ya. Kalau satu kelihatannya nanti diklaim, Bapak Ibu guru malas kurang baca, padahal diminta mengajar literasi. Nah, ya, jadi sudah bagus, sumbernya lebih dari satu. Apa yang kurang? Ini kurang lengkap. Siapa pengarang Oxford Dictionary, diterbitkan tahun berapa, oleh siapa. Jadi kalau menulis learning resources harus seperti menulis referensi buku, Bapak Ibu ya. Kapan terbitannya? Kalau menuliskan tentang sumber ini atau YouTube, Bapak Ibu sepatutnya menyebutkan filmnya film apa di YouTube itu judulnya, misalnya tentang manajemen berbasis sekolah. Tautannya apa? Ini sudah ada, tapi nggak ada judulnya kan. Tapi untuk menghormati penciptanya, content creator-nya siapa, pengarangnya. Dan yang terakhir, ini kapan diunduh? Nah, ini ada aturannya juga. Harusnya diunduh kapan? Diberi tanggal Bapak Ibu. Kapan diunduh ini? Access on, ya, diunduh tanggal, begitu. Jelas Bapak Ibu? Yes, sir. Ya, Yes. semoga ini informasi yang Bapak Ibu perlukan sehingga kami berharap nanti bagian demi bagian ditulis dengan benar ya. Nah sekarang saya lanjut ke lampiran Bapak Ibu ya. Nah, ada yang menyebutkan ini kan nggak ada ya, walaupun ini simplified RPP masih ada yang menyebutkan remedial material, enrichment material ya, tapi tidak ada. Kemudian walaupun simplified ada yang menyebutkan PPK-nya, mana ada enggak PPK-nya, nilai karakter apa yang disertakan. Nah itu kalau mau ditambahin boleh Bapak Ibu ya. Nah kalau itu sudah Bapak Ibu, mari kita lihat ya, ini meetingnya sudah oke, lanjut saja. Ini penilaiannya ya. Nah assessment attitude bagus ya, karena attitude berarti adalah we need rubric to observe the student behavior ya. Okay. Honest, responsibility, discipline must be with you. Ya, adjective itu Bapak Ibu ya. Nah, jangan pakai ya. Okay, and then notes. Can you see Bapak Ibu? Bapak Ibu melihat screen sharing saya masih? Yes, sir. Ya, Yes. oke, alright. Note ini ya, IEB-nya ini. Nah, tergantung sebetulnya hari ini apa yang diamati. Ya, jadi jangan terlalu umum. Kalau hari ini mereka itu presentasi, ini attitude ya, oke, attitude ya. Nah, sekarang knowledge. Nah, knowledge ini pertanyaan Pak Eko tadi ya. Tergantung. Kalau itu objective test, maka yang dibutuhkan adalah MCQ dan scoring teknik. Jawabannya apa?
satu jawaban yang betul itu nilainya berapa? Itu perlu Bapak Ibu. Itu yang saya sebut harus material, assessment material harus dilampirkan, ya itu. Tetapi if this is knowledge, cognitive, but the items is essay type item. Essay type item berarti bukan close ended tetapi open ended ya, yang memungkinkan beberapa jawaban, bukan the one and only correct answer, maka perlu rubrik. Misalnya kalau itu reading comprehension Bapak Ibu ya, kalau grammarnya salah, jawabannya benar, nilainya berapa? Kalau jawaban dan grammarnya benar, nilainya berapa? Ya, kalau jawaban salah, grammarnya salah, jawabannya berapa? Kalau tidak ada jawabannya, berapa nilainya? Nah, itu harus ada semuanya seperti teknik itu. Itu yang namanya kalau essay type test ya. Oke, knowledge ya. Kemudian untuk psychomotor sama. Apa yang mau dinilai ini skillnya ini kan performance Bapak Ibu. Kalau mereka membaca puisi, maka suara, pronunciation, intonation, ya. Kalau di sini writing, pasti harus ada grammar, vocab, apalagi ya, language use, mechanics, ya. Misalnya seperti itu. Jadi ini, Bapak Ibu, jangan khawatir, banyak sekali rubrik ya di internet itu. Tetapi pesan saya, Bapak Ibu, jangan mudah percaya, unduh dan langsung pakai. No. Semoga dengan pengetahuan Bapak Ibu selama PPG, unduh tidak apa, tetapi kemudian dicermati, disesuaikan dengan kondisi. Sehingga kalau diklaim sebagai FPP inovatif, nggak apa-apa lah, amati. ATM kan, tiru, kemudian modifikasi. Nggak apa-apa dari internet, silakan modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Jangan dipaksakan, pokoknya dari internet, tak paksakan saya pakai ini, dan nggak cocok. Ya, seperti ini. Grammar, vocab, kompetensi apa ya? Kompetensi ya, saya nggak, apa ya? Kelengkapan. Ini kan kompetensi berarti completeness harusnya kan ya. Nah, jadi kalau mau kan banyak. Jadi kalau misalnya ini writing ya pasti ada grammar, language use itu masuk, grammar masuk language use, ada vocab, ada organization of the ideas, ya, ada mechanics itu termasuk spelling, capitalization dan seterusnya gitu. Ya. Nah kalau ini dipaksakan dipakai untuk menilai writing, keliru nanti, ya nggak pas, ya. Jadi seperti itu. Kalau Pak Eko sakit influenza, ya toh, apakah suntikannya suntik tetanus Pak Eko? Betul, Pak. Sorry, ini analogi lagi ya. Jadi metafora, perbandingan bunda, seperti itu. Oke, nah ini writing scoring rubrik ya. Ideas analysis, development, squad, organization, silakan. Bapak Ibu ingin melihat apa? Ini sesuaikan dengan mana? Sesuaikan dengan KD, apa yang mau dilihat. Kan begitu kan? Kalau ini bisa nggak ya saya pakai untuk deskripsi? Kalau cocok silakan pakai, kalau enggak cari yang lain. Ya, yang penting Bapak Ibu, kalau rubrik itu kan ada aspeknya, ada indikatornya, itu saja ya yang dicari itu. Dan harus konsisten. Kapan nilainya 1, kapan 2, kapan 3, 4, dan 5. Pak Eko, ini supaya mudah membacanya, kalau tabel-tabel seperti ini, dibuat saja Bapak Ibu, single space saja, supaya rapi. Karena kalau panjang begini, kita loh yang sulit. Penilaian itu selain valid, ya, mengukur apa yang diukur, reliable, hasilnya ajak siapapun yang mengukur, dan praktikal. Penilaian tidak boleh menyulitkan kita. Jadi seperti itu, ya. Nah kita lihat, itu kan rubrik semua kan? Ini kan rubrik semua kan? Nah, ya kan? Pak Eko, Bapak Ibu jangan lupa ya, begitu ini dikirim, maka ini harus ditandatangani ya. Nah ini kan rubrik semua. Nah ini lampirannya. Ini lampiran apa ini? Ini lampiran pembelajaran ya.
sudah ada. Ini latihannya. Apa yang tidak ada ini? Kuncinya ada ini, ya. Kuncinya ada. Tapi kalau ini sebagai kuisnya, bagaimana nilainya? Nah, ini yang perlu ditambahkan. Satu skor berapa? One correct answer berapa nilainya? Itu yang diperlukan. Ya, kan Mas contoh-contoh. Nah, soal asesmennya mana? Kan belum ada. Kalau yang tadi materi pembelajaran, berarti untuk asesmennya kan belum ada. Ini Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Nanti silakan Bapak Ibu melihat RPP masing-masing sambil minum kopi, begitu ya. Melihat kira-kira RPP saya kurang apa? Kurang manis, kurang asin, atau kurang pedas ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Bapak Ibu, sampai di sini sebelum saya lanjutkan, ini saya sambil melihat waktu ya. Did I make myself clear to you? Apakah penjelasan yang saya berikan bisa Bapak Ibu terima? Yes, sir. Yes, sir. Bisa? Yes, Bapak. Thank you so much for the explanation. Ya, oke ya. Saya Yes, sir. tadi mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu Bapak ya. Saya cek kembali ya. Pertanyaan yang tadi ada itu spesifik info buat. Nah, oke, sekarang tinggal AMP ya. Knowledge dan medical mastery. Alright. Teaching method itu tadi nanti yang saya jawab ya. KIKD IPK, Pak Kris ampun, Sintak sudah, Discovery Learning sudah, Pak Eko rubrik oke Pak Eko ya. Kemudian ya, question on assessment and the student condition. Pak Latif, Bapak Ibu, sungguh pendidikan kita ini tidak didesain untuk konteks COVID-19 ya. Dan tidak ada program-program di dunia ini yang memang khusus diciptakan untuk COVID-19 pandemic ya. But suddenly COVID-19 pandemic comes to us, come to the world and greet us and attack us. Yeah? And so that in the beginning, at the time, we all were very shocked. Yeah? With the shocking virus, okay. But now we, the government, grew to be grew to be able to live in peace, quote unquote, with COVID-19 pandemic. Ya, sementara COVID-19 diusahakan untuk dilawan terus, dihadapi, kita melakukan penyesuaian dan in my opinion, pemerintah sudah amat sangat accommodative, solutif, and flexible with their policy. Ya, bahkan sampai KIKD disederhanakan, kurikulum disederhanakan during the COVID-19 pandemic. Ya, and Bapak Ibu hopefully with this PPG, Pak Lutfi ya, so you can keep giving your best ya in your school, in your surrounding with the student that you have. Nah, inilah tadi Pak Latif bercerita tentang kondisi siswanya yang sorry to say tidak semuanya terfasilitasi, maka pembelajaran online tidak cukup lancar. Silakan Bapak Latif berinovasi bagaimana pembelajaran akan tetap berjalan. Ya, dan seperti itu. Dan pemerintah juga sesungguhnya they have done a lot ya by providing the student internet data packet ya, pakai data internet ya. Bapak Ibu juga mahasiswa dan dosen juga begitu ya, mulai dari 35, 45 sampai 50 GB ya. So be wise, be empathic ya, be smart Bapak Ibu to manage the situation. Saya selalu mengatakan begini, kok hampir tidak ada yang ideal ya
the situation around us, ya, surrounding us. Tidak ada, rasanya sulit menemukan situasi yang ideal. But we have to manage the situation to be ideal at least for us, ya. Jadi kalau ada yang nggak ideal, mari kita kelola supaya menjadi ideal untuk kita, sehingga kita bisa menikmati. Itu ya. Kemudian that is also the answer for you, ya, for syntax, ya, and also Bu Dwi Kristiani. Dan yang terakhir ini Bapak Ibu, ini yang biasanya kami pakai istilah AMT, approach, method, teknik, ya, walaupun di sana banyak sekali ada model, ada strategi. Bingung tahu Bapak Ibu, ya, dengan banyaknya istilah itu, ya. Mari kita pahami ini yang biasanya kami ikuti, ya, singkatannya AMT, approach, method, and techniques. Jadi kalau yang pertama kali disebut approach itu ayamnya. Yang khusus sekali teknis itu adalah techniques. Can you see, Bapak Ibu? Bapak Ibu lihat? Yes, sir. Yes, I can see. Ya, jadi Yes, ya, sure. ini hasil ringkasan dari Bu Ruruh, ya. Jadi Bu Ruruh, ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri, ya. Ini approach refers to the theories about the nature of the language. Jadi ini lebih pada filosofi sebetulnya, hakikat, ya, hakikat teori bahasa dan pembelajaran bahasa, ya, yang di dalamnya ada prinsip-prinsip yang harus kita ikuti sehingga ini layak untuk didudukkan sebagai payung, ya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian about this, ya, ada tiga pandangan. Yang pertama adalah structural view, yang kedua adalah functional view, dan yang ketiga adalah interactional view, ya. Nah, saya selalu mencoba memahaminya dengan nama Bapak Ibu, ya, structural view, ya, ini structure. Apa pandangannya terhadap bahasa dan pembelajaran bahasa? Pandangannya adalah bahwa bahasa adalah suatu sistem, ya, yang terdiri dari elemen-elemen, komponen-komponen yang terhubungkan secara struktural, ya, untuk memahami suatu meaning atau makna, ya, sehingga di dalamnya ada elemen-elemen bahasa, ada fonologi, ada grammatical unit seperti kalimat, glosa, frase, ada lexical unit, ada tataran kata, ya. Nah, itu. Nah, dari pandangan yang seperti ini, yang melihat bahasa sebagai struktur, muncullah metode, ya, pandangan-pandangan audio-lingual method. Audio itu kan pendengaran, ya. Lingual method, jadi ini adalah metode kebahasaan yang berbasis pada audio, maka waktu itu listening yang dipakai. TPA ini kalau nggak salah total physical response. Jadi ini adalah metode-metode yang menggunakan fisik sebagai respon, ya. Jadi kalau Bapak Ibu bekerja dengan action verb, maka bisa mengajarkan dengan total physical response. Cari kata kerja, bersepeda, bagaimana? Bisa nggak saya melakukan TPA? Oh, kalau tangan saya bergerak maju, kaki saya maju, oh, berarti sepeda, naik sepeda. Ya, kalau kemudian saya rebah, meluruskan badan, tangan kaki bergerak di atas suatu metode, oh ini mungkin berenang, something like that, in silent way, ya. Oke, next, functional view. So this is the function. Ya, ini berpandangan bahwa bahasa itu adalah suatu wahana, kendaraan untuk apa? Bahasa itu mengekspresikan, ya, suatu makna. Ini, ya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat kurikulum 2013 tadi ada unsur fungsionalnya, ada unsur strukturnya, ya. Jadi bisa dianggap sebagai kombinasi. Tetapi kurikulum kita kan kurikulum kompetensi base.
Kalau sebelumnya itu content based kan begitu ya. Jadi lebih memperhatikan isi ya. Apakah siswanya paham atau tidak itu bukan fokusnya. Tapi sekarang, era sekarang, competence based yang diperhatikan setelah saya ajar siswa peserta didik bisa apa, nah seperti itu. Oke Pak Ibu ya. Nah karena fungsi bahasa maka lebih komunikatif. Jadi seperti English for specific purposes ya. Ada bahasa Inggris untuk perawat, bahasa Inggris untuk dokter, bahasa Inggris untuk pelaut dan seterusnya. Jadi lebih pada penggunaan bahasanya, fungsinya ya. Dan yang ketiganya apa ini? Interactional view. Ini melihat bahasa sebagai perwujudan hubungan personal. Jadi kalau tadi fungsinya sekarang lebih pada hubungan personal. Nah, kurikulum 2013 kan ada interactional. Jadi memang di sanalah merupakan ruang yang diberikan oleh kurikulum bagi guru untuk memberikan kesempatan pada siswa, siswi, peserta didik berlatih menggunakan bahasa Inggris. Ini Bapak Ibu ya. Nah, sekarang theory of language sudah ya ininya. Lanjutkan saja learning teorinya. Kemudian, nah ini masuk ke sini ya. Tadi approach sudah, pandangan-pandangan prinsip-prinsip bahasa. Kemudian metode ini apa? General principle, pedagogi, manajemen strategi. Jadi metode itu lebih pada seperangkat hal yang berkaitan dengan pembelajaran, strategi, termasuk classroom management. Sedangkan aktivitas-aktivitas yang bersifat operasional itu namanya teknik Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ini adalah teknik ya. Jadi seperti itu. Mana tadi kok hilang? Ini. Oh ya, Crescent ini saya singgung dulu Crescent. I plus 1 ini Bapak Ibu, kalau memberi pembelajaran, tingkat kesulitannya itu yang sudah mereka pelajari ditambah 1 tingkat. Kalau mereka sudah belajar A, Bapak Ibu memberikan materi yang plus 2 itu kesulitan. Ya, jadi harus kalau taksonomi itu harus 1 tahapan di atasnya. Kalau ini misalnya -1, berarti soal itu kemudahan, materi itu kemudahan ya. Jadi harus begitu. Jadi apa yang saya ketahui plus 1. Nah itu sebenarnya teknik. Nah ini desainnya lagi ya Pak Ibu ya. Objektif, types of learning teknik begitu ya. Bapak Ibu supaya tidak tambah bingung begitu ya, di dalam buku modul yang pertama itu kan ada penjelasan tentang approach-nya. Approach-nya apa Bapak Ibu? STEAM ya? Bapak Ibu? Halo? STEAM and TPACK. Yes, sure. Ya, STEAM and TPACK ya. TPACK Ya, yang menggunakan STEAM-nya itu kan mulai dari apa itu? S-nya itu Science, Technological, Engineering, ya, kemudian Mathematics kan gitu ya, kemudian Arts ya, and Science begitu. Kemudian TPACK-nya itu kan mengingatkan Bapak Ibu guru bahwa Bapak Ibu tolong perhatikan konten, pedagoginya, dan teknologinya kan begitu. Begitu masuk, Bapak Ibu bisa menggunakan salah satu yang sekarang banyak dipakai. Itu yang bisa ya, inquiry, discovery, problem based, project based. Walaupun seperti SDAD, cooperative learning itu bisa. Ya, tapi ini yang sekarang lagi difokus begitu. Betul ya, bisa ya. Jadi problem based, project based, lah itu saja dianggap sebagai model atau metodenya itu. Ya. Nanti yang kecil-kecil seperti teknis itu ceramah, diskusi, bolehlah itu dipakai juga gitu. Ya, jadi itu Bapak Ibu ya, supaya tidak bingung begitu, karena ada yang mengatakan strategi, ada yang metode, ada yang model. Coba Bapak Ibu diklik aja. Ada penjelasan seperti itu, ya.
beda-beda istilah itu. Nanti supaya Bapak tidak semakin bingung begitu ya. Tapi itu yang Bapak Ibu kiranya perlu cermati. Dan yang paling penting Bapak Ibu, lihat di bukunya itu ada kok sintaknya. Ya. Dan sampai nanti untuk RPP yang ujian, sintaknya jangan sampai nggak muncul Bapak Ibu. Kalau itu terjadi nanti Bu Amina menggunakan apa? Project base. Mana projectnya? Nggak ada. Mati ya, kalau sampai nggak ada ya. Begitu. Pakai pamflet saya, Pak. Ya, seperti itu. Oke, sementara. Ya, silakan. Pak Eko ya. Sorry. Oh, Pak Latif. Monggo. Yeah. Please. So not the conclusion. Every method has a syntax gitu, Pak. Has a different syntax. Iya, Pak. Iya. Nah, dulu waktu apa namanya? Waktu pendekatan yang awal itu kan kita pakai EEK, ya. Kemudian 5M, betul ya? Yang dianggap sebagai scientific approach ya, daripada ribut-ribut udah pakai 5M saja. Kemudian keluar informasi, ingat Bapak Ibu, 5M itu harus hierarkis, boleh dibolak-balik susunannya, ya. Nah, tapi tapi urutan-urutan itu kalau dibedakan dengan EEK itu hampir sama sebetulnya. Namanya bagaimana? Ada pemanasan, ada stimulasi, ada pendahuluan. Tidak ujuk-ujuk, Bu Amina ya, ayo buka bukumu, kita mulai pelajaran. Itu tempo dahulu kala. Bukan era teknologi. Kan begitu. Semua ada pemanasan. Bu Astuti sering ke pesta kan, Ibu? Ya kan? Kalau kita ke kondangan kan ada appetite. Dari bahasa Prancis ya, itu appetize, merangsang nafsu makan. Maka namanya menjadi appetizer. Kan begitu. Jadi sebelum main dish, ada pendahulunya dulu. Mungkin soto dulu yang anget, ya toh? Dan nggak boleh banyak-banyak, namanya appetizer. Nanti main dish-nya yang piringnya gede. Kan begitu. Nah, setelah selesai, ada yang terakhir, apa bisa yang terakhir, Bu? Bisa. Penutupnya itu. Ya kan? Ada makanan penutupnya, dessertnya itu. Iya. Loh, itu saja ada urutannya makan itu, Bapak Ibu. Apalagi mau menyuapi anak peserta didik kita dengan teori. Ya kan? Ya. Kemudian kalau masak pakai urutan, buatan. Yes, sure, of course. Kalau memasak, urutannya dirubah, boleh nggak diocok-ocok begitu? Enggak apa-apa, enggak jadi. Enggak apa-apa. Ya, nggak jadi masakan ya, Bu Astuti? Ya, jadi seperti itu Pak Latif ya. Jadi yang penting itu adalah runut. Nah, kenapa sih perlu runut Bapak Ibu? Because the student follow our logical thinking. Urutan-urutan itu. Kalau urutan-urutannya yang gampang saja. Anak-anak, hari ini kalian mau belajar menulis. Tiba-tiba Bapak Ibu guru, ayo silakan menulis descriptive text. Tanpa penjelasan, tanpa contoh. Bisa enggak? Bisa. Hasilnya baik enggak? No. Itu Bapak Ibu sebetulnya. Kalau urutannya mumet, pasti anak-anak mumet. Ya. Kalau urutannya klenger, peserta didik akan klenger Bapak Ibu. Betul bisa? Oke. I'm true, bisa. So please share, bisa. Ini Bapak Ibu guru, semoga nanti semakin mendapat penguatan ya. Ini sudah hampir maghrib, silakan bisa. Ya, I think itu dulu. Silakan, masih ada cukup waktu sampai 5:30 lah maksimum. Monggo bisa.
Nanti kita tanya Bapak Ibu guru. Apakah jelas yang saya berikan Bapak Ibu? Biarlah Bu Isa melengkapinya ya. Silakan Bu Isa. I think it's enough, Pak Lulu, because I believe that everyone is already clear with your explanation, with your brief explanation. Yeah. And actually, I also enjoy. Iya, betul. Bu Isa, bagaimana sih romantika menyusun RPP itu? Menyusun RPP itu sebenarnya kita nggak bisa kalau buat saya pribadi sih patokannya itu susah ya, karena selama ini kita nggak jujur kalau saya nyusun RPP itu di tempat saya itu kan selalu ada, setiap kali ada kurikulum baru itu selalu sekolah itu memanggil guru, memanggil dosen atau tutor dari misalnya dari pengawas atau segala macam untuk memberi kami pengarahan bagaimana menyusun RPP yang baik gitu. Nah, selama ini setiap kali ada kurikulum baru KTSP, kemudian K13, kemudian K13 yang baru, K13 saja ada K13 yang terbaru ini. Itu sampai pengawasnya sendiri bilang, jadi tidak ada patokannya untuk menyusun RPP selama kita, yang penting itu dalam menyusun RPP, kita selain yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu tadi seperti disampaikan oleh Kak Lulu, jadi yang sudah dibuat oleh pemerintah, KIKD indikator itu tidak boleh diotak-atik. Itu sudah patokan kita. Tapi selanjutnya ke bawah, jadi indikator sudah boleh ya, indikator dan tujuan pembelajaran itu sudah boleh. Itu teacher zone kita. Yang penting dalam menyusun RPP ke bawahnya itu kita harus enjoy penggunaannya dalam kelas. Jadi jangan sampai RPP itu menyiksa kita dalam pelaksanaannya. Gitu. Karena selama ini kita salah kaprah, jadi RPP itu udah nggak boleh diganti-ganti, dan kita juga terus terang saya sendiri pun juga patokannya pada Google gitu, karena yang kapan lalu kan RPP-nya sampai 20 lembar, satu RPP itu 20 lembar, sampai kita sendiri tuh belajarnya tuh bingung. Ya. Nah, itu jadi dan akhirnya setelah kami mendapat dari dosen atau dari pengawas yang dimintai tolong oleh sekolah, nah itu hanya boleh nggak apa-apa selama yang penting dalam penerapannya itu tidak merugikan anak-anak. Karena bagaimanapun juga tujuan akhir kita ini kan mendampingi anak-anak supaya bisa dengan SKL-nya itu. Ya. Itu yang terpenting dalam tujuan kita sebagai seorang guru. Jadi jangan sampai RPP itu malah membuat kita terbebani atau membuat kita nggak enjoy dalam mengajar. Itu sih pengalaman saya, Pak Lulu. Okay, yeah, that's good. And yeah, that should be like that, Bapak Ibu ya. That what I have to show to you, Bapak Ibu. There's actually to answer your question ya, mana yang baik dan mana yang harus yang harus diperbaiki ya. Nanti setelah Bapak Ibu paham betul, it's time for you to do your improvisation, Bapak Ibu. Dan ingat Bapak Ibu, pemerintah sekarang sudah memberikan kelonggaran melalui kebijakan Merdeka Belajar. Ya, asalkan Bapak Ibu tahu pakemnya, silakan. Yang lain-lain nanti kan itu adalah kekasan sekolah. Makanya K13 itu kan juga KTSP kan? Tingkatan apa Bu Lutfi KTSP itu? Kurikulum tidak siap pakai. Bikin pusing. Apa KTSP itu? Tingkat sekolah. Kurikulum. Ya, kan? Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ya, makanya menurut saya itu kurikulum terserah sekolah panjenengan, kan begitu. Ya kan? Nah, kenapa kurikulum terserah panjenengan? Karena KTSP itu sejatinya memberikan ruang kekasan sekolah masing-masing. Ada ketentuan umum, ada ketentuan yang secara lokal
itu untuk mengakomodasi keunikan sekolah. Nah itu RPP juga demikian, Bapak Ibu ya. Jadi ada pakemnya, silakan nanti Bapak Ibu dengan kreativitas, dengan inovasi, Bapak Ibu memodifikasinya. Asalkan tadi itu, jangan sampai hal yang wajib ya, ada tujuannya dibuang, nah itu jangan. Karena itu hukumnya wajib kan, itu teachers domain ya. Indikator itu kan membantu sebetulnya. Apa singkatan indikator Bapak Ibu? Indikator itu kan namanya IPKD kan? Apa kepanjangannya IPKD itu? Indikator pencapaian kompetensi dasar. Kapan kompetensi itu ya bisa ya? Kompetensi KD3 itu kapan dicapai? Ketika satu indikator 2, indikator 3 itu. Betul gitu kan Bu bisa? Ya. Ya itu. Kalau indikator 1, 2, 3 sudah dilakukan Bapak Ibu dan ditulis dalam tujuan, berarti itulah indikasi bahwa KD sudah dicapai. Tapi kalau tadi punya Pak Eko, indikatornya 5 di 6 di tujuan hanya 5, nah ada satu yang ditilep. Itu Bapak Ibu. Jadi itu our promise ya. Saya di depan berjanji 6 yang akan saya tempuh. 6 itulah Bapak Ibu yang harus dipisahkan. Satu lagi Bapak Ibu, ini dari apa? Dari Woodswood kalau tidak salah ya. Itu kan dikatakan bahwa ya guru yang baik itu memang mengajar. Good at explaining. Cukup tidak. Terus guru yang bagus lagi bagaimana? Satu, melibatkan, involving the student. Jadi selain guru bagus itu adalah pandai menjelaskan, juga pandai melibatkan. Sudah cukup, belum ada lagi. Apa? Guru yang bagus selain pandai menjelaskan, pandai melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, pandai membuat siswa bisa enabler begitu. Dan yang terakhir, gitu, guru yang hebat adalah yang memberi inspirasi kepada peserta didik Bapak Ibu. Nah tentu kalau Bapak Ibu bisa menjadi inspirator, Bapak Ibu tentu sudah melewati penjelasannya bagus, pelibatannya bagus, membuat para peserta didik menjadi orang yang bisa dengan kompetensi yang ditargetkan, itu juga bagus ya. Dan ini Bapak Ibu, kalau itu sudah melekat, apa yang terakhir Pak Latif? Kewibawaan guru, karisma Bapak Ibu. Karisma itu kalau terus dibangun, makin lama makin tebal. Semakin tinggi karismanya, sekelebat saja Bapak Ibu lewat, itu auranya sudah begitu kuat Bapak Ibu. Daya pikat, kalau sekarang kan kita bicara tentang pimpinan, sekarang kan influencer. Ya kan? Bapak Ibu lewat saja, itu auranya kuat, sudah bisa memberikan pengaruh pada lingkungan, pada siswanya. Gitu. Itu Bapak Ibu. Yang bisa saya aturkan ya, saya sampaikan untuk kesempatan refleksi ini. Nanti Bapak Ibu sambil istirahat, semoga sudah bisa mengisi refleksi. Saya juga akan menulis refleksi bersama Bu Isa nanti ya, seperti itu. Jadi adil ya, pemerintah ini menugasi kita adil sesuai porsi masing-masing ya Bu Isa ya. Gitu. Oke Bapak Ibu, tinggal beberapa menit ya, nanti 5:30 kita break, Bapak Ibu sholat, saya akan rehat sebentar, karena jam 6 nanti ada kelas sampai jam 8 Bapak Ibu. Ya, dan besok kita ketemu lagi, pagi Bapak Ibu ya, besok ya, karena Jumat ya besok ya. Ya. Kalau Bapak Ibu berkenan, bagaimana kalau besok Bu Dwi kita mulai jam 7
selesai jam 11 supaya Jumatannya tidak terlambat ya Pak Latif ya. Sakit Pak Latif? Bisa ya? Jadi kita mulai jam 7 masih segar, nanti jam 11 selesai Bapak Ibu sudah siap ya untuk beribadah ya. Yang ke gereja bisa ke gereja juga begitu. Nah Bapak Ibu kalau di fakultas itu saya membuat peraturan, pokoknya pelajaran per bulan itu berakhir 10.30. Setelah itu hari ibadah. Teman-teman yang muslim ke masjid, yang lain ikut misa di kapel, di gereja. Kemudian setelah itu hari kemahasiswaan. Sampai sore itu dipakai untuk kegiatan mahasiswa. Karena apa? Karena jurusannya berbeda, satu fakultas rapat tidak pernah ketemu. Akhirnya saya buat aturan, sudah hari Jumat setelah hari ibadah itu hari untuk ormawa mahasiswa. Nah, dosen-dosen rapat juga begitu. Saya buatkan pokoknya Kamis jam 9 sampai jam 11 tidak boleh ada perkuliahan. Itu hari untuk rapat, hari untuk berkoordinasi. Seperti itulah Bapak Ibu. Jadi besok kita mulai jam 1, jam 7 sampai jam 11. Iya. Besok FTL untuk Classroom Exhibition. Saya berdoa semoga Bapak Ibu sudah bermimpi-mimpi menemukan masalah untuk diangkat, gitu ya. Bapak Ibu nggak usah cari masalah ya, menemukan masalah di kelas gitu. Ya Bu Lutfi. Baik, ini ketua kelompoknya siapa nih Bapak Ibu? Pak Latif. Pak Eko. Ada waktu sedikit, sekitar 2-3 menit. Monggo Pak Eko on behalf of your group ya, atas nama kelompok, kalau Pak Eko ingin memberikan refleksi klasikal, silakan Pak Eko. We are listening to you. Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Terima kasih juga Bu Isa karena sudah membimbing kita dengan penuh kesabaran dan penuh kasih. Banyak sekali kekurangan dari kami, berkaca atau bercermin dari saya sendiri yang saya kira juga sudah baik, ternyata juga masih perlu pembenahan dan revisi di sana sini. Dan nanti kedepannya kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki agar bisa mendapatkan hasil yang memuaskan untuk kami semua. Jadi dari kelas kecil ini, kelas kecil yang yang kita beri nama A1 kemarin kalau nggak salah, kelas A1, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk bimbingannya, banyak terima kasih untuk segala kasih sayangnya kepada kami. Matur suwun Bu. Sama-sama Pak Lulut, matur suwun Bu Isa. Ya, baik Bapak Ibu. Silakan Bu Isa, closing Bu Isa. Iya Bapak Ibu, saya ingin sharing sedikit dari pengalaman dari omongan dosen saya dulu. Beliau sudah almarhum, namanya Pak Kus. Ya. Beliau orangnya luar biasa Pak, Bapak Ibu. Jadi ya rektor dulu, rektor beliau itu dari, kalau berbicara tentang karisma tadi Pak Lulu bilang, beliau itu dari jauh kami sudah takut duluan. Bahkan saking disiplinnya, mahasiswa yang berada di belakangnya beliau persis masuk di depan di pintu kelas itu sudah dianggap terlambat. Tetapi dalam pengajarannya Bapak Ibu, beliau sama sekali susah untuk ditiru. Dan itu sampai sekarang masih melekat dalam benak saya. Bagaimana karisma beliau sebagai seorang dosen itu luar biasa sekali. Beliau sampai sepuh itu masih punya semangat, masih punya dedikasi untuk memberikan yang terbaik untuk mahasiswanya. Dan beliau mengatakan begini, biarpun kamu itu masih saya ingat sampai sekarang, karena waktu itu saya sudah menjadi seorang guru, kemudian saya di kampus, dia manggil,
My Angel. Saya dipanggil My Angel hanya karena saya memakai seragam guru. Waktu itu terus dia bilang, ingat ya pesan saya satu, tolong jangan pernah berhenti belajar biarpun kamu sudah menjadi seorang guru. Kenapa? Seperti apapun, kamu seorang guru, tetapi ilmu itu tidak akan pernah berhenti. Ilmu itu terus berkembang. Jadi itu harus kamu genggam. Dia mengatakan secara pribadi ke saya. Itu sampai sekarang saya genggam Bapak Ibu. Jadi karena kita kalau jadi guru ini kecelakaan loh Bapak Ibu. Saya ingin jadi guru, tapi karena kemudian saya masuk UM itu tujuan saya bukan menjadi seorang guru, karena saya suka bahasa. Setelah PPL, saya PPL di PPL tuh syukur alhamdulillah saya menjadi seorang guru. Saya menjadi guru itu mulai tahun 96. Jadi saya belum, status saya masih mahasiswa itu. Jadi jangan pernah berhenti belajar, jangan takut untuk belajar. Kesulitan itu pasti ada. Tapi jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah takut untuk mempelajari sesuatu yang baru. Itu Bapak Ibu. Jadi itu yang saya jadi jangan takut Bapak Ibu, pasti semuanya akan membawa hasil yang baik. Itu jadi jangan patah semangat, jangan kena aturan gini-gini terus motong atau bagaimana, itu jangan Bapak Ibu. Semangat. Pasti bisa, pasti sukses. Ya Bapak Ibu ya. Ibu, terima kasih Bu. Terima kasih. Ibu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu. Bapak Ibu, thank you. Bisa exactly the time ya Bapak Ibu ya, ini sudah pukul 17.27 menit dan suara gema maghrib sudah terdengar, maka mari kita akhiri. No worry Bapak Ibu ya, saya masih di sini, Bu Isa masih di sini, still in your reach ya. Kalau ada apa-apa yang mendesak, bel nggak apa-apa ya. Selama saya masih melek, pasti akan saya balas begitu ya. Jadi silakan ya, untuk hal yang sifatnya emergency, so please never hesitate to call me ya. Oke, Bapak Ibu, I think that's enough for our reflection today, and hopefully what we do together will be able to strengthen each other ya, and motivate each other. So let's be candle Bapak Ibu ya. Candle for ourselves and candle for the others ya. Mari kita saling menjaga api motivasi kita masing-masing supaya kita tetap menjadi kuat, menjadi guru yang betul-betul bisa memberikan daya dobrak bagi lingkungan. Oke Bapak Ibu, thank you very much. We will see you again tomorrow morning starting from 7 ya. Oke Bapak Ibu, so see you. Have a blessed time for praying, for family gathering ya. Thank you so much, Bu Isabella. Thank you so much. You may live, Bapak Ibu. You may live ya. Thank you, bye. Good.